yang kita ketahui di Gunung Dempo itu berasal dari kota Pagar Alam. Nah, banyak para pendaki dari luar daerah yang datang ke sana untuk mendaki di Gunung Dempo itu. Nah, tapi ini banyak juga cerita dan mitos bahwa pendaki itu ada sempat menemukan hal-hal yang aneh, seperti hal-hal goib. Biasanya ketemu harimau yang paling sering dijumpai oleh para pendaki di sana kan. Dan satu lagi juga sering kehilangan. Nah, mungkin apa penyebabnya sehingga para pendaki itu bisa bertemu dengan hal-hal yang aneh? Bisa dijelaskan? Boleh. Bahwasanya kan Gunung Dempo kan terkenal dengan namanya legendanya itu si Bahelida sama si Patopa. Oh, berarti ada kaitan dengan mereka berdua ya? Iya, ada. Soalnya orang apa si Bahelida itu kan orang Gunung Dempo juga itu. Oh, berarti si Bahelida itu memang berasal dari Gunung Dempo. Gunung Dempo. Asli orang sana. Asli. Dari suku Basma. Dari suku Basma ya. Sedangkan si Mata Empat kan itu aslinya orang Komering. Oh, si Mata Empat orang Komering. Itulah kenapa kalau orang Komering nggak bisa ya kan? Iya benar. Orang Komering ke sana Nggak kalau bisa. turun nggak boleh, nggak bisa ya. nggak bisa. Berarti Nggak boleh sudah ada mendaki. apa itu istilahnya, berarti sudah disumpah atau dikutuk berarti? Iya benar. Iya, si Bahelida itu udah bersumpah kalau untuk keturunan atau orang Komering lah. Tidak Itu boleh. nggak boleh naik Naik ke Gunung Dempo nggak itu. boleh. Karena kan julukannya si Bahelida itu kan serunding sakti. Ya, betul. Bahwasanya kan apa yang dalam kantong mulutnya terucap itu kan bisa jadi kenyataan. Contohnya di daerah Selapan itu kan ada yang gajah dari batu, mati jadi batu. Nah, itu kan sumpah si Bahelida semua. Oh, ini berarti di sana tidak bisa berbicara sembarangan ataupun melakukan hal-hal yang aneh. Ya harus itu. Harus. Kasarnya itu gini enggak. Kita bertamu ke rumah orang, Ya. kan harus ada adab. Ya, betul. Nah, ya di sana kan ya mungkin kelihatannya hutan semua, gunung. Ya, tapi kan di sana ada kerajaan gaib tadi. Nah, makanya itu nggak boleh bicara sembarangan. Jaga etikat lah adabnya dulu. Istiadatnya ya. Adab itu seperti etika lah. Ketika kita bertamu ke rumah orang itu ya harus gimana kalau gitu. Nah, yang saya ketahui bahwa Gunung Dempo ini populer dengan manusia harimau. Kira-kira Sultan dan Duda, menurut pandangan kalian tentang Gunung Dempo itu memang apakah benar ada manusia harimau jadi-jadian atau memang hanya mitos belaka? Memang ada. Memang ada. Nah, kalau untuk Sultan kan lihat jelas itu gimana itu Dan kalau misalnya? Kalau menurut pandangan kami itu kan bukan manusia harimau aja di situ. Ada jenis-jenis lain ada juga. Oh, banyak. Nah, itu kan ada desa harimau juga kan di Asia Benar. Selatan, Lebih tepatnya udah itu perkampungan. Kampungan. Perkampungan harimau. Oh, memang berarti ada perkampungan harimau. Iya, benar. Di tengah. Kalau yang belum tahu itu perkampungan harimau itu di pas naik sektor kedua. Ya. Nah, itu di tengah itu mulai ada perkampungan harimau. Jadi perkampungan harimau itu seluruh penduduknya itu sama seperti manusia. Cuma dia dibedakannya di sini tuh ada kayak garis tiga kayak ada tentara, garis, ya, kumis ya, gitu kita tuh. Terus kayak kucing kayak gitu ya. Berarti itu memang benar nyata. Benar nyata di situ tuh. Ya kata orang kan itu sebenarnya harimau jadi-jadian. Iya. Tapi kalau yang bisa lihat boleh di cross check kalau bisa ke sana itu kan bisa dilihat sebenarnya. Datang ke sana ya. Itu memang nyata 100% itu asli. Di Gunung Dempo itu ada nama perkampungan harimau. Jadi semuanya orang penduduknya itu harimau semua. Memang harimau semua di sana. Kalau sebenarnya kalau untuk kita manusia biasa itu bisa masuk ke situ. Cuman misal kita mendaki Bung Belimo, tapi setelah sikoknya itu harus tinggal. Kenapa? Apakah itu ganjil? Bukan dalam arti ganjil, bukan. Tidak apa-apa kalau nak mendaki 6-7. Kalau masuk perkampungan harimau itu, cuman setelah sikok harus tinggal karena untuk jadi budak diri. Berarti nggak pulang selamanya? Nggak pulang Oh, selamanya. berarti itu bisa dikaitkan dengan orang hilang gitu? Bisa jadi banyak faktor orang hilang itu. Salah satunya mungkin tertinggal di kampung manusia harimau tadi. Tinggal di sana. Iya.
misalkan budak. ada yang tiba-tiba hilang nggak ketemu, nah, mungkin bisa jadi itu di sana. Ambil di sana. Iya. Sebenarnya dia tuh hidup sebenarnya dia hidup di dunia lain tapi karena kan beda dimensi. Itu kan dunia para jin kan. Nah, kalau untuk pulang sebenarnya pulang, cuman keadaannya itu nggak artian normal. bukan nggak normal itu. Oh bangga. Dalam artian dia pikirannya itu kayak orang lolo, Kosong. Kosong. kayak disuci otak lah. Jadi dia tuh kayak orang lolo bengong, jadi nggak tahu apa-apa. Bisa mau pulang, cuman kemungkinan besarnya itu 50-50. Oh, 50 ya. Berarti di sana tuh mistisnya memang kuat sekali. Kuat. Ya? Kuat sekali. Itulah namanya tadi di situ kan ada tuh gua harimau. Oh, di sana. Kalau itu makin dekat itu yang paling ini Besar. Makanya ada tingkatan semua kalau di Gunung Dempo itu. Kalau untuk Soalnya kebanyakan di sana tuh kalau untuk gaibnya itu memang kebanyakan macan. Di sana. Harimau. Berarti memang sudah kampungnya di sana. Kampungnya. sebenarnya kalau yang belum tahu siluman harimau cak mana bentuknya, itu sebenarnya ada 3, udah sama mangga. Kalau siluman harimau itu kalau dia bisa berubah jadi manusia itu manusianya Sempurna. sempurna. Cuman kan ada ciri khasnya itu tadi tuh kita tadi. Ya, ada garis 3 Ada garis ya. 3, kayak kumis gitu. Iya, Nah, benar. yang kedua, dia kalau nak bertarung atau belago itu berubah mulai bersiap-siap jadi gitu. Oh, separuh. Jadi palanya ini manusia, manusia pasti. badannya ini harimau. Yang bawahnya. Nah, tapi kalau dia menggunakan kekuatan penuh ibarat tuh lamaranian itu macannya Berubah utuh ya. harimau nian. Nah itu yang bahaya tuh. Kalau belum tahu kan untuk siluman harimau itu macam mana? Oke banyak. Kalau untuk mitos di Gunung Dempo itu banyak sebenarnya. Gini Tan, kalau penglihatan sultan kan kemarin itu ada yang kejadian yang anak harimau Gunung Dempo itu perang sama warga yang di Pagar Halam itu. Nah itu gimana itu Tan? Sebenarnya kalau untuk prinsip C itu tuh dia harimau tuh kan dalam artian itu kan jin siluman. Mereka kan sama seperti hidup kita, punya Ya. anak, punya rumah, Nah, punya kehidupan masing-masing. Nah, jangan saling ganggu. Itu awal mulanya kan gara-gara anaknya kan dibunuh. dibunuh gimana itu? Dalam artian itu dibunuh oleh penduduk Para sana. penduduk sana. Oh, kalau kronologisnya bisa terlihat nggak? Kalau misalkan ini ya. Kalau untuk kronologisnya ya dalam artian kan dia kan untuk warga sana kan memang berkaitan. Gunung Dempo sama perkampungan kan ada bawahnya kaki bukit itu perkampungan. Nah itu kan kalau harimau itu kan kadang turun gunung dia tuh udah untuk mencari makanan biasanya. Sama kan kadang dia turun gunung kan untuk cari makanan. Nah, mungkin warganya mengira dia tuh anak harimau itu nak mangsa warga. Itu memang benar-benar harimau jadi-jadian atau harimau nyata? Sebenarnya untuk harimau nyata di Gunung Dempo itu udah ada udah. Nggak ada lagi. Iya, udah ada lagi. Itu sebenarnya harimau siluman. Siluman. Ya siluman tuh lah udah. Cuman kan siluman itu kan bisa menyerupai manusia. Iya benar. Itulah anaknya dibunuh kita. Baik kalau anak kita dibunuh pasti kan kena marah kan. Benar. Nah, kalau sistem harimau ini memang hidupnya itu tidak berkelompok. Dalam arti berpasang-pasangan gitu. Cuman jangan diserang. Kalau diserang turunlah banyak-banyak. Oh, itulah kenapa kemarin itu pernah perang ya. Iya, bukan perang sih udah memang Ya, perang antar warga Ah. di Pagar Halam sama. Untuk pantangan tersendiri bagi para pendaki itu hal apa aja yang tidak boleh dilakukan Pak, agar diberikan keselamatan pada saat mendaki maupun balik lagi ke tempat semula. Yang pertama kan kalau mendaki itu yang pertama kali itu jangan takabur. Jangan sombong mentang-mentang itu gunung kecil tinggiannya bisa itu kan tidak boleh. Tidak tahu kan di gunung itu kan banyak rintangan. Padahal kan di gunung itu ya tempat rumah segala rumah jin itu di sana bang. Kumpul di sana ya. Yang kedua itu jangan buang sampah sembarangan kalau di gunung. Karena apa? Itu kan kalau sampah di gunung itu kan pencemaran lingkungan. Ya betul. Nah, susahnya siapa? Kita tuh lah susahnya. Itu kan kelestarian alam harus dijaga. Nggak usah kita
anggap baik kita jago diri kita dewe lah. Barat jangan buang sampah sembarangan. Karena bisa ganggu kita, bisa diganggunya. Dia juga terganggu. Yang ketiga betina tidak boleh naik gunung pas lagi PMS. Pas lagi PMS. Ya, atau menstruasi. Ya. Karena kan itu kan darah kotor itu tuh mengundang lah Memancing para dedemit yang ada di sana benar. ya. Jadi bahwasanya itu kan nggak boleh, nggak baik. Karena kan darah kotor itu kan harum bau. Bagi dedemit Iya benar. Yang keempat itu jangan berzina di sana. di gunung. Bahwasanya itu kan bukan tempat apa, itu kan tempat keramat aja gitu. Di gunung itu kan paling tidak kita harus ada etika. Yang penting Etika. jangan berzina. Kalau nak berzina ya silakan di mana baik, atau di hotel atau di mana, jangan di gunung. Yang kelima, kalau nak ke gunung itu khususnya Gunung Dempo, Ya. jangan bawa korek api karena itu kan banyak cagar alam. Banyak ada tumbuhan-tumbuhan dilindungi, cahaya kayak Rafflesia arnoldi, Tumbuh-tumbuh langka ya. tumbuh langka, itu kan bahaya, itu kan banyak hutan. Kebakaran, kalau kebakaran bisa nyebar ke pemukiman warga juga. Tapi di sana masih menjaga kelestarian hutan. Iya, alam. sebaiknya. Tapi kan yang harus seperti ini tuh diingat tuh kita adat lah Kak. Ya betul. Adat kalau kita bertamu ke rumah orang kan, kalau itu kan pasti ada etika tata krama dan tadi adat tadi. Ya kalau kita sembarangan ke rumah orang ya penunggu yang di gunung itu pasti marah. Masih merah. Betul. Di Gunung Dempo bukan kampung macan aja, banyak. Banyak. Ya, jadi tingkatannya itu sebenarnya banyak. Semakin tinggi tingkatan semakin hebat. Ini maaf saya potong sebentar ya. Saya dengar kabar bahwa pernah terjadi keributan antara macan ataupun manusia harimau dengan para penduduk warga yang ada di sana. Apakah memang betul? Itu memang benar, gara-gara penduduk membunuh anak harimau di sana. Sebenarnya bukan harimau nyato, harimau jadi-jadian. Itu kan harimau jadi-jadian itu bisa membunuh juga sebenarnya, karena dia bisa menyerupai manusia. Contoh kan kayak genderuwo kan bisa menyerupai manusia juga. Ya betul. Nah itu kan bisa menyerupai manusia. Bahwasanya kan kita jangan saling mengganggu. Manusia hiduplah dengan manusia dewe, jangan ganggu dia. Kalau dia tuh memang harimau itu prinsipnya kalau dia ketemu manusia nyato, yang harimau nyato itu kan sial. Ya. Menghindar ya. Cuman jangan diladeni, kalau dia ditantang itu ditantang balik. Memang dia hidupnya itu berpasangan, tapi kalau dia kaum kok diganggu, yang lain melok. Itu penyebab awal terjadi keributan tuh berarti apa memang kesalahan dari warga atau ada sesuatu hal yang Memang kesalahan dari warga, bunuh anak harimau Tanpa yang di sana. nggak sengaja tadi Kak. Nggak sengaja Jadi bunuh kan anak otomatis harimau. ya marah lah hidupnya. Kita kalau Ya. anak kita dibunuh pasti marah. Ya, Itu sepenglihatan kami sih gitu. Di Gunung Dempo juga sebenarnya ada wong Belanda. Di Gunung Dempo. Oh iya, noni Belanda. Cuma rainya itu jahat. Keturunan berapa itu kalau dia jahat? Kalau untuk letaknya itu di shelter 2, itu biasanya galak nganggu juga. Ngomong berkemah, iya, rainya jahatnya. Sering menampakkan berarti. Sering. Banyak sih di Gunung Dempo. Ya mati di sana kalau dulu jatuhnya. Kalau di Gunung Dempo itu banyak. Dan juga di Gunung Dempo tuh ada jin hitam. Itu besar tinggi, matanya merah. Itu yang di tengah ya. Ya. Galak turun ke bawah gitu. Itu galak nyesat ke para pendaki. Oh itu kalau Nah di Gunung Dempo tuh kalau ada yang terjingok harimau atau terjingok hal-hal lain, itu jangan diikuti. Fokuslah tetap tujuan ke puncak, jangan dibeloi. jangan menoleh. Siko kalau di gunung itu kalau ada kabut tebal tiba-tiba muncul, itu jangan maksa mendaki. Itu yang bisa bikin tersesat tadi. Berarti harus berhenti dulu. Iya berhenti dulu. Inti dari semua di gunung itu taatilah peraturan yang ada. Jangan takabur, jangan berzina. Pokoknya insya Allah selamat. Yang penting tuh niat awalnya dulu. Aku nak mendaki cuman untuk misalnya contoh untuk nacep ke bendera 17 Agustus di puncak. Ya. Nah, cek contohnya.
hanya sekedar ya Ibarat refreshing lah. Refreshing, ya, betul. Hiburan. oke kan Sultan dan Udani bisa melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Kalau udah sih bukan ini sih Kang, motong dikit ya, Ya. bukan ngeliat nggak bisa, tapi kalau pakai hati batin. Oh, Kalau yang lihat jelas itu ialah Sultan. di Sultan. Iya. Berarti ya, saya ingin tanya di Sultan nih. Menurut penglihatan Sultan, kira-kira di atas Gunung Dempo itu ada sesuatu hal yang paling kuat atau tidak? Sehingga banyak bermunculan makhluk-makhluk harimau, dedemit yang berkumpul di situasi gunung sana. Kalau makam itu dah sudah. Tapi kalau untuk kerajaan, ya pedesaan tadi, ya ada macam tadi. Berarti memang khusus di sana tuh kerajaan harimau. Jadi itu mangga, itu udah. Jadi kalau di situ kan di pucuk gunung itu Ya. tempat bertaponya dari seluruh daerah sekitar Sumsel. Contoh, kita dari Bengkulu nih, Ya. nak ngambil ilmu macan, bertapolah di Gunung Dempo. Datangnya ke sana. Atau daerah Seluma atau daerah lain, ke daerah misalnya ke daerah Jambi, datang ke Gunung Dempo kalau nak ngambil ilmu macan. Berarti di Gunung Dempo itu fokus memang khusus untuk ilmu macan. Memang kerajaan macan. Kerajaan di sana. Kerajaan macan. Itulah tadi namanya kan di Sumatera Selatan nih atau daerah Sumatera itu kan terkenal namanya 7 manusia harimau, saling berkesinambungan. Kalau dari Gunung Dempo atau nama Bukit Kaba. Nah di Bukit Kaba itu kan ada yang terkenal legendanya kampung harimau juga ada. Ada juga di Nah, sana. sama mistisnya itu bahwasannya ada harimau dibunuh juga oleh warga. Sama kejadian Iya. dengan Gunung Dempo. Sama pokoknya. Itulah namanya kan di Gunung Dempo bahwasanya kalau untuk nak berguru ilmu macan ke Gunung Dempo. Berarti ngambilnya ke sana. Nah, Atau orang zaman dulu sih gitu. Tapi kebanyakan sekarang banyak nggak percaya soalnya nggak. sebenarnya kalau dunia mistis ini, Mangga, semudah itu percaya boleh. Cuman jangan meyakini. Ya, betul. Ya. Jadi 50-50 karena itu kan dia itu makhluk hidup juga. Percaya boleh, tapi jangan didalami. Karena yang di dalam itu kan dia jatuhnya syirik, Ya, menduakan Tuhan. Karena kan udah ada di Al-Quran juga kan. Ah, Kita percaya boleh, jangan ya Ya. misalkan kebanyakan orang nanti minta di gunung, minta nih. Jadi salah Jadi kaprah, salah ya. lah. Ya kita kan minta kan cuma sama kalau Allah. Tuhan Islam kan ke Yang di atas. Ya. Allah, iya Dan Tuhan masing-masing. dan juga siapa yang tidak percaya dengan dunia ini berarti dia sama baik melanggar Tuhan. Karena di Al-Quran itu kan jelas minal jinnati wan nas. Itu kan ada surat Anas. Ya, betul. Iya. Jadi harus percaya, tapi jangan meyakini. Percaya, Hanya sekedar percaya, jangan tidak meyakini. Iya, 50-50. Tuh, sebenarnya kalau nak pengen tahunya tentang dunia aja ini, percaya boleh, tapi jangan meyakini. Mungkin untuk pembahasan malam ini cukup sampai sekian. Kami ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata maupun dari rekan-rekan saya yang ada di sebelah kiri saya. Kami mohon maaf, kepada Allah kami selalu mohon ampun. Dan tetap saksikan terus video kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Kita Mojito. Galuh.